Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Ambarwati, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen. Alasan saya mengambil tema ini melihat begitu pentingnya peran sistem informasi manajemen, yaitu sebagai alat pertimbangan nyata dalam berbagai keputusan demi kepentingan perusahaan. Jadi, dalam implementasinya pun kita harus maksimal sehingga hambatan dan tantangannya bisa kita atasi. Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan sistem informasi baru ke dalam sistem yang sudah ada atau sistem lama. Ada 4 tahapan dalam implementasi sistem. Yang pertama, membuat dan menguji basis data dan jaringan. Yang kedua, membuat dan menguji program. Yang ketiga, memasang dan menguji sistem baru. Yang keempat, mengirim sistem baru ke dalam sistem lama. Hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen antara lain: 1. Belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan atau summary flowchart yang memperlihatkan aliran atau arus data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak. Yang kedua, lemahnya data manajemen sistem. Ini terbukti dari belum adanya standar operasi yang baku, munculnya excess overflow reporting yang tidak efisien dan sebagainya. Yang ketiga, prosedur untuk melihat data secara insidental masih terlalu lama. Ini disebabkan karena banyak perusahaan yang tidak menggunakan sistem database relasional yang lebih efisien sehingga direct access sulit dilakukan. Yang keempat, tata ruang perkantoran masih kurang memadai. Ruang untuk kegiatan-kegiatan ketatausahaan seperti tulis-menulis, operasi komputer, atau penyortiran data masih bercampur baur, sehingga pekerjaan menjadi kurang sistematis. Dan yang terakhir, untuk perawatan mesin atau perangkat keras, orang masih menggantungkan diri kepada pihak pemasok dengan sistem kontrak per tahun. Tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen antara lain, verifikasi data merupakan unsur penting yang berpengaruh bagi kelancaran proses data, penentuan kebutuhan informasi. Berikut verifikasi yang bermanfaat bagi keputusan-keputusan administratif. Yang kedua, standar operasi. Standar operasi yang baik akan mengurangi pemborosan akibat excess overflow reporting atau penyerapan informasi yang tidak relevan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, evolvability. Kesinambungan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak seringkali tidak terjamin karena kurangnya keterlibatan para pengambil keputusan di dalam organisasi. Ini juga dapat terjadi karena rendahnya tingkat kemandirian personalia dalam mengembangkan perangkat informasi. 4. Fungsionalisasi jabatan. Pengaruhnya sangat besar terhadap kelancaran tugas-tugas administrasi. Sebagian satuan organisasi yang fungsi-fungsi jabatan di dalamnya terjabar dengan jelas menunjukkan bahwa misi yang diemban oleh satuan tersebut dapat tercapai dengan lebih terkoordinasi dan terjadwal. Yang kelima, spesialisasi. Spesialisasi yang dilakukan berdasarkan fungsi atau tidak berdasarkan wilayah, jenis layanan, dan macam penggunaan jasa terbukti lebih menguntungkan. Metode manajemen yang terbukti yang dilakukan dengan spesialisasi fungsi akan lebih menunjang efisiensi. Dan yang terakhir, kemampuan intervensi. Inilah salah satu titik kelemahan dalam organisasi. Kurangnya kemampuan intervensi aparat dalam mengupayakan sistem manajemen yang lebih baik, sebagian juga berpengaruh terhadap evolvability. Jika dalam implementasi sistem informasi manajemen kita bisa mengatasi semua tantangan dan hambatannya, maka akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat, sehingga tujuan dari perusahaan tersebut akan tercapai,
Bahkan, perusahaan akan mengalami peningkatan atau kemajuan. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Sekian dari saya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.